Dialog Lintas Bandung Pagi, Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi kami, tim Dialog Interaktif Luar Studio RRI Bandung akan menemani Anda dalam Dialog Lintas Bandung Pagi. Dan pendengar, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh rekan saya Thalia, pada Dialog Lintas Pagi edisi kali ini, kita akan mengupas tentang optimalisasi objek wisata di Priangan Timur. Kenapa Priangan Timur? Nah, Priangan Timur ini menjadi salah satu tempat di Jawa Barat yang memiliki keindahan alam yang sangat luar biasa, di mana masih banyak bisa kita temukan objek-objek wisata yang masih belum terjamah oleh masyarakat maupun wisatawan lainnya. Nah, untuk kita mengupas pembahasan ini, beberapa saat lagi kita akan berbincang-bincang bersama 3 orang narasumber yang sangat hebat dan kompeten di bidang pariwisata. Yang pertama ada Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum, lalu PLH Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tasikmalaya ada Bapak Nana, dan pemilik Wahana Alam Parung ada Bapak Haji Hidayat. Dan pendengar, mungkin Anda semua bertanya-tanya, sebenarnya saat ini tim RRI Bandung sedang ada di mana sih? Nah, kita saat ini tengah berada di sebuah objek wisata. Objek wisata ini menjadi salah satu tempat di Tasikmalaya yang sangat happening saat ini. Kenapa bisa dikatakan sangat happening? Karena di sini tidak hanya memiliki keindahan alam, banyaknya tempat-tempat spot wisata, mulai dari hewan, yang suka hobi mancing ada tempat mancingnya, yang suka futsal ada tempat futsalnya, yang suka nongkrong-nongkrong ngopi sambil dengerin lagu-lagu santai juga ada. Di mana lagi tempat ini? Di Wahana Alam Parung. Nah, tepatnya kita berada di sebelah mana nih Wahana Alam Parungnya? Mungkin ada pendengar kita yang saat ini lagi ada di Wahana Alam Parung. Tepatnya kita ada di sebuah tempat yang sangat luas, dihiasi bilik-bilik bambu dan tiang-tiang dari bambu-bambu yang cukup besar dan megah. Kita tepatnya sedang berada di gazebo Wahana Alam Parung. Dan pendengar, dalam kegiatan Dialog Lintas Bandung Pagi edisi kali ini, seluruh tim, kru maupun narasumber telah mengikuti vaksinasi dan telah mengikuti tes uji usap atau antigen. Dan tanpa membuang banyak waktu lagi, saya akan mulai mengajak berbincang bersama pemilik dari Wahana Alam Parung, yaitu ada Bapak Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hidayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Nah, Pak Hidayat, Ya. Nah ini kan kita berbicara tentang objek wisata, dan Wahana Alam Parung ini menjadi salah satu objek wisata yang bisa dikatakan happening saat ini nih di kalangan anak muda. Nah, tapi kan masyarakat juga banyak yang belum tahu sebenarnya Wahana Alam Parung ini sudah ada sejak kapan dan kenapa pemilihannya di tempat ini nih, Pak? Iya. Alhamdulillah pas pertama kami ketemu dengan sahabat saya yang asli berdomisili di Parung. Di saat itu saya silaturahmi, kemudian saya ngelihat gitu. Saya seharian di Jakarta, di kota, terus pas ngelihat ke sini ada sebuah magnet gitu ke hati saya, itu di tahun 2009. 2009 ada magnet ke hati saya, wow, ini keindahan alam, ini anugerah sekali ya. Di saat apalagi kalau kita ngelihat dari atas, view-nya itu sangat luar biasa. Nah di situ saya mulai dalam hati itu sudah punya keyakinan gitu loh. Wah ini kalau seandainya menjadi sebuah tempat di mana orang bisa berekreasi, bisa berliburan gitu loh. Ini kayaknya bisa tepat gitu. Kemudian mungkin pelan-pelan saya di tahun 2009 membangun wahana untuk pemancing, karena pemancing di daerah Priangan Timur ini sangat luar biasa peminatnya. Kemudian saya dengan adik saya
membangun pelan-pelan. Nah, kemudian ada sahabat saya ke sini bawa keluarganya. Om Aji katanya, ini jangan hanya mancing gitu loh, bikin deh kolam renang. Ini kami bikin kolam renang. Dan luar biasa, itu waktu itu tiketnya aja cuma Rp5.000. Wow, Sabtu Minggu itu sampai tidak kemasukan gitu. Jadi bukannya renang, malahan berdiri gitu karena saking banyaknya peminat. Nah, kita Bismillah dengan keluarga, dengan saya mencoba menciptakan membangun pelan-pelan. Alhamdulillah 3 tahun ini fasilitas-fasilitas sudah mulai lengkap, tetapi harus dicatat oleh semua bahwa Wahana Alam Parung ini hadir bukan untuk hanya memberikan keuntungan terhadap pemiliknya, tetapi betul-betul saya punya niat untuk memakmurkan daerah sekitarnya khususnya, umumnya untuk semua. Kenapa bisa dibilang begitu? Yang pertama, Wahana Alam Parung ini punya khas. Punya khasnya seluruh masyarakat biaya tiketnya itu sangat murah. Kemudian ini bisa dijadikan wahana silaturahmi dengan semua keluarga. Ada kalau di Sunda itu namanya botram. Namanya jadi pengunjung, ibu-ibu, bapak-bapak, keluarga, famili, semua bawa liwet, bawa makanan dari rumah. Nah, Wahana Alam Parung ini membolehkan sekali mereka bawa, nikmati alam ini buat semuanya. Dan tidak dibatasi, mau itu dari pagi sampai sore di Wahana Alam Parung tidak ada batasnya. Mangga silahkan. Jadi keluarga saya ngelihat ada yang bawa liwet, ada yang bawa, mungkin ya di tempat lain tidak boleh bawa makanan dari luar. Kalau di saya mah justru harus bawa makanan dari luar. Gitu. Jadi alam ini, ayo kita nikmati bareng-bareng. Ayo nikmati kebersamaan di sini. Gitu loh. Nah, ada nilai edukasinya buat anak-anak. Ada mungkin pengenalan binatang-binatang, pengenalan burung-burung, pengenalan permainan playground dan sebagainya. Itu bagian dari edukasinya. Gitu. Ada kolam renangnya. Kemudian juga mungkin satu yang memang beda dengan yang lain, ada live musik gitu loh. Nah, saya pernah mendengar sebuah knowledge, pengetahuan dari dokter bahwa salah satu syaratnya kita sehat, di samping mungkin menjaga kesehatan, ternyata liburan itu pun punya pengaruh dampak positif bagi kesehatan katanya. Jadi kalau hati bahagia, pikiran fresh, itu penyakit itu hilang gitu. Karena jangan salah loh, sugesti kita dalam kondisi bahagia bisa menjadi imun yang paling luar biasa buat tubuh kita. Akhirnya saya ya udah, masyarakat di sekitar kalau mau ke tempat-tempat wisata yang jauh, belum ongkosnya, belum di perjalanannya, belum tiketnya dan lain-lain kan cukup mahal ya. Wahana Alam Parung ini sangat terjangkau dan hadirnya pun juga bukan sekali lagi kuncinya saya itu buat masyarakat pokoknya. Keberadaan Wahana Alam Parung silahkan dimanfaatkan untuk rekreasi dan liburan masyarakat. Wow. Gitu. Berarti sudah masyarakat diperbolehkan bawa makanan, boleh ngumpul di sini sesukanya, wahana edukasi sudah ada untuk anak, live music pun ada. Nah, ini kan berarti masyarakat juga bingung. Lah, biasanya kalau kita di tengah kota dengan fasilitas selengkap itu harganya cukup tinggi nih, Pak. Nah, untuk di Wahana Alam Parung ini berapa nih, Pak? Harga tiket masuknya? Pertamanya mungkin kalau hitungan bisnis mana ada sih masuk Rp5.000 gitu kan. Tapi saya pertama itu 5.000, kemudian 10. Nah, sekarang karena biaya pemeliharaannya cukup tinggi kalau di waterboom itu. Nah, kita hanya Rp20.000. Wow. Tapi Rp20.000 itu masuk, mau itu ke mana itu, ke tempat burung, ke tempat binatang, itu tidak di tiket lagi. Jadi 20 itu keseluruhan. Mau menikmati musik yang datangnya kemarin Dul Sumbang, kemudian mungkin nanti karena menghibur ya. Saya niatnya itu dalam hati saya dan manajemen di sini menghibur masyarakat gitu loh. Kan jarang kita orang daerah ketemu artis-artis ibu kota kan jarang. Wahana Alam Parung akan menjanjikan itu, memfasilitasi untuk datangnya artis-artis
ibu kota ke sini. Tiap bulan satu insya Allah tiap 1 bulan satu artis ya. Nah itu menghibur dan tidak ditiket lagi, tidak usah ditiket lagi, masuk aja ke tempat live musik, di situ sambil menikmati kopi, sambil menikmati makanan yang disediakan ataupun sambil menikmati makanan yang dibawa. Nah sambil mendengarkan musik ya, dalam suasana santai dan rileks gitu kan. Itu mungkin lebih menjadi sebuah imun bagi kita supaya fresh lah gitu loh gitu. Baik, Pak, ini luas tempat wahana alam parung ini luasnya ada berapa hektar nih Pak? Pertama kita pembelian awal itu dari sahabat saya juga itu 1,5 hektar. Alhamdulillah dengan izin Allah saya juga bersyukur dengan penuh rasa syukur yang sangat tinggi gitu kan. Ini sekarang sudah 4 hektar, mau 5 hektar. Wow. Nah, kedepannya mungkin ini jadi ini nih siaran pertama di RRI ya. Ini menjadi input pertama dari ownernya langsung. Apa saja next ke depan yang akan ada. Yang pertama nanti ada wahana berkuda, kemudian juga wahana panahan, kemudian juga ada wahana permainan-permainan kayak sepeda di atas gitu. Kemudian juga ada seluncuran dari atas ke bawah gitu. Terus kalau misalnya karena dengan alam nih, ini ada ATP. Nah, jadi nanti ada fasilitas. Terus kemudian saya akan membuat di area pesawahan, nanti akan melihat pesawahan yang indah dari atas, ingin membuat tempat buat ram. Nah, jadi masyarakat itu menikmati makanan yang dia bawa dari rumah dengan tidak lagi bayar tiket, tetapi dia betul-betul menikmati alam. Nah, di situ mudah-mudahan menjadi inspirasi inspirasi bagi yang datang ke sini untuk lebih mensyukuri ternyata begitu sangat indah, begitu sangat luar biasa ciptaan yang maha gitu. Itu mungkin lebih. Nah, kami juga mudah-mudahan ini bisa disiarkan oleh semuanya bahwa wahana alam parung dengan bismillahirrahmanirrahim. Hasilnya ini kita mulai membangun masjid, di wilayah wahana alam parung di atas. Jadi mungkin selain berwisata, tetapi mungkin religinya pun dapat gitu. Nah di kemudian harinya hasil dari tahunan ini kita akan donasikan kepada pemakmuran masjid. Nah ini mungkin menjadi satu catatan penting juga bagi kita bahwa wahana alam parung ini di samping edukasi, di samping rekreasi, tetapi ada religinya juga kuat. Jadi semua aspek menjadi satu kesatuan. Dan insya Allah saya punya keyakinan yang tinggi dengan moto itu wahana alam parung ke depan insya Allah akan semakin menjadi tempat buat masyarakat untuk berrekreasi. Baik. Dan bagi Anda pendengar yang ingin mengetahui seperti apa keseruan dari dialog Lintas Bandung Pagi edisi kali ini, bisa langsung menyaksikan keseruannya di kanal YouTube RRI di RRI Bandung Live. Selain itu pendengar, tidak hanya kita akan berbincang bersama owner dari wahana alam parung Bapak Hidayat, saat ini tepatnya di bangku VIP. Turut hadir juga ada Kepala Desa Guranteng, ada Bapak Endang Bahrum. Saya ingin bertanya-tanya sedikit dulu deh ke Pak Endang. Assalamualaikum Pak Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Pak, ini kan wahana alam parung bisa dikatakan menjadi objek wisata pertama di Desa Guranteng ya Pak, kalau tidak salah. Nah, ini seperti apa sih Pak Bapak selaku Kepala Desa di Guranteng ini melihat hadirnya objek wisata wahana alam parung ini Pak? Pertama kami amat sangat bersyukur kehadiran wahana alam parung ini, wabil khusus ke Pak Haji yang sudah mendedikasikan dirinya dalam hal ini untuk pengembangan wisata di desa. Karena memang tidak banyak orang yang rela mengeluarkan banyak uang untuk hanya sekedar membangun yang nilainya tidak sedikit. Dan kami dari pemerintah desa juga selaras dengan apa yang sedang digagas beliau hari ini dan sudah dilakukan beliau. Kami semenjak dilantik jadi kepala desa, kemudian kami juga menyusun RPJMDes
dan kami juga menetapkan bahwa rancangan 6 tahun kepemimpinan saya adalah Desa Guranteng harus menjadi salah satu desa wisata. Dan alhamdulillah hari kemarin ya tepatnya kami juga mendapatkan SK Bupati terkait Desa Guranteng dinobatkan sebagai desa wisata. Artinya keberadaan wahana alam parung ini akan sangat membantu mimpi-mimpi kami sebagai kepala desa dan seluruh warga masyarakat yang ada di Desa Guranteng. Dan mudah-mudahan ke depan tidak hanya wahana alam parung saja, karena di tempat kami juga yang sedang dikembangkan ada 12 potensi yang akan dikembangkan. Ada titik 0 km Hulu Citanduy, ya wisata Kampung Sapi, ada bumi perkemahan Pasir Jengjing yang dan juga ada Pasir Kirisik. Ini semua ada di wilayah Desa Guranteng. Artinya akan menjadi pelengkap bagi para pengunjung yang ada di Jawa Barat, khususnya umumnya yang ada di nasional. Desa Guranteng adalah salah satu kunjungan alternatif untuk berlibur keluarga. Baik. Nah ini Pak, bagaimana cara tim dari Desa Guranteng ini agar menjaga keasrian alamnya Pak? Karena kan mengingat begini, ketika kita memiliki sebuah objek wisata baru yang itu memang sangat bermanfaat dan menguntungkan untuk warga sekitar, biasanya kecenderungan untuk abai terhadap lingkungan itu tinggi. Karena kan banyak, udahlah kita jual aja untuk jadi lahan parkir, kita jual aja sawahnya untuk jadi tempat makan atau food court. Nah, ini bagaimana keseimbangan bisa terjaga sampai hari ini nih Pak, caranya Pak? Bagi kami sesungguhnya yang disebut desa wisata atau ini bukan menjual sesuatu yang baru diciptakan gitu. Bagi kami justru kehadiran wahana ini akan kami imbangi dengan objek-objek yang lainnya yang kami akan menjual sesuatu budaya tentang Guranteng. Seperti tadi kami sampaikan, bagaimana hadirnya wisata Kampung Sapi adalah salah satu destinasi yang sedang kami kembangkan hari ini. Dan ini juga mudah-mudahan nanti akan menjadi penyeimbang, penyeimbang keberadaan wisata-wisata modern ya. Dan kami sekarang fokus bagaimana di Desa Guranteng budaya tentang bertani, budaya tentang beternak, budaya keseharian masyarakat menjadi salah satu destinasi wisata. Nanti pelengkapnya ada wahana alam parung ini salah satunya. Jadi mereka yang bosan mungkin lain kali bisa berkunjung ke tempat-tempat yang ada di Guranteng. Jadi kalau berkunjung ke Guranteng tidak cukup dalam waktu 2 jam atau 1 hari, minimal semalaman di sini gitu. Baik, Pak, saya ingin ada satu pertanyaan terakhir nih Pak. Dukungan seperti apa yang diberikan oleh Desa Guranteng untuk memudahkan para investor bisa membangun objek wisata ataupun mengembangkan usaha mereka di Desa Guranteng ini nih Pak? Yang pertama tentu saja kami juga sedang menggodok regulasi yang ada di Desa Guranteng terkait Perdes, lingkungan tadi. Jadi kami juga berharap semua tempat-tempat wisata mereka harus peduli lingkungan. Artinya sampahnya ini menjadi PR besar karena bagaimana mungkin nanti sampah yang dihasilkan dari pengunjung yang banyak juga harus kita meminimalisir. Artinya semua tempat-tempat wisata juga harus membuat bank-bank sampah. Lalu kemudian kami juga akan mendorong masyarakat terutama investor-investor lokal lah. Mari bersama-sama membangun Guranteng melalui skema pembangunan destinasi wisata lokal yang ramah lingkungan. Baik, terima kasih banyak Pak Endang atas informasinya. Siap. Dan pendengar sekaligus pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan pagi hari ini kita pun telah kedatangan seseorang yang sangat dinanti-nanti, yaitu Wakil Gubernur Jawa Barat Bapak UU Ruzanul Ulum. Assalamualaikum, sehat Pak? Alhamdulillah. Selain Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum, pada kesempatan pagi hari ini juga kita telah kedatangan 2 orang yang sangat spesial, yaitu Direktur Teknik dan Media Baru dari Radio Republik Indonesia, ada Bapak Rahadian Gingging. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Tidak hanya beliau, ada salah satu orang lagi yang sangat spesial dan beliau merupakan Kepala Stasiun RRI Bandung, ada Bapak Mirza Musa. Assalamualaikum Pak Mirza. Baik, saya ingin langsung berbincang kepada Pak Wagub. Pak Wagub, ini kan berbicara tentang optimalisasi objek wisata di Kabupaten
Tasikmalaya khususnya, umumnya di wilayah Priangan Timur. Nah, sebenarnya memang seperti apa sih nih Pak potensi yang ada di Priangan Timur? Apakah memang Priangan Timur ini memiliki pesona alam yang sangat indah dan luar biasa dan masih banyak yang belum terjamah nih Pak? Ya, pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai macam program pembangunan. Tetapi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatnya ekonomi, juga tidak mengabaikan adanya pemerataan dan juga unsur keadilan. Artinya, yang meningkat ekonomi jangan hanya kelompok itu-itu saja, grup itu-itu saja, komunitas itu-itu saja. Tetapi 50 juta penduduk Jawa Barat harus juga menikmati peningkatan ekonomi termasuk di wilayah Priangan Timur. Dan juga harus ada unsur keadilan, di mana jangan sampai terjadi yang naik ekonominya hanya kecamatan itu-itu saja, kabupaten itu-itu saja. Tetapi 27 kota kabupaten, 5.312 desa, 700 kelurahan harus bisa menikmati pembangunan, efeknya meningkat kesejahteraan. Maka pemerintah Provinsi Jawa Barat mengadakan kebijakan-kebijakan memanfaatkan potensi yang ada di Jawa Barat. Termasuk di dalamnya adalah potensi wisata. Karena memang Jawa Barat dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain, tempatnya banyak sekali yang indah-indah, yang hebat-hebat. Kalau Pak Gubernur bilang, Tuhan sedang tersenyum menciptakan Jawa Barat. Saking banyaknya potensi yang sangat luar biasa. Baik potensi yang bersifat jabali, pegunungan, ataupun sifatnya bahari, laut, dan juga ada wisata rohani. Jadi sangat luar biasa. Nah, potensi tersebut dimanfaatkan untuk merata dan adilnya pembangunan. Maka pemerintah Provinsi Jawa Barat membuat sebuah kebijakan untuk memanfaatkan potensi-potensi wisata yang ada di berbagai kabupaten kota. Pak Gubernur memerintahkan kepada saya, Pak UU, minimal kita harus mampu mengangkat 10 desa wisata dari masing-masing kabupaten kota dalam rangka meningkatkan minimal 1 tahun. Nah, sekarang Perda sedang dibuat oleh Provinsi Jawa Barat dan juga beberapa kabupaten kota sudah menentukan membuat perda. Dan kabupaten kota termasuk di dalamnya Kabupaten Tasikmalaya sudah menunjuk beberapa desa wisata yang ada. Pemerintah Provinsi Jawa Barat insya Allah akan membantu sesuai dengan kemampuan. Seandainya desa tersebut sudah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten kota sebagai desa wisata, kita akan mendorong apa yang dibutuhkan dan apa yang mampu, insya Allah kami berikan kepada desa yang sudah ditunjuk wisata dengan tujuan ekonomi meningkat, adil dan merata. Karena dengan adanya wisata di daerah banyak pengunjung, otomatis ada transaksi, ada uang yang dibawa. Yang dimaksud dengan desa wisata sukses adalah banyaknya pengunjung ke desa tersebut. Seperti itu. Baik, Pak, bagaimana membentuk keseimbangannya nih Pak? Apakah perda yang dibentuk saat ini tengah dirancang oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatur dan membentuk juga sebuah keseimbangan? Karena kan terkadang ketika sebuah daerah itu memiliki potensi, eksploitasinya akan sangat luar biasa Pak. Sedangkan alam juga harus tetap dijaga. Nah, bagaimana nih Pak? Kita ini membuat sebuah aturan tidak boleh bertabrakan dengan aturan yang ada. Kalau dalam Al-Qur'an ada nasih mansuh kan begitu. Artinya kalau ada perda melegalkan, memiliki kebijakan seperti itu, tapi juga harus melirik peraturan-peraturan yang lain. Termasuk di dalamnya lingkungan harus dijaga dalam rangka membangun wisata. Seperti halnya, mohon maaf, di beberapa daerah sekarang sedang ada pengalih fungsian hutan. Hutan dijadikan wisata, tetapi harus memperhatikan lingkungan, jangan sampai hutan dijadikan wisata, efeknya banjir yang ada. Seperti kenapa terjadi banjir di wilayah Subang. Itu penyebabnya kabupaten lain. Pak Bupatinya memberikan kebijakan alih fungsi hutan dijadikan tempat wisata, pohon ditebang, dijadikan bangunan,
dan yang lainnya. Nah ini tidak boleh. Artinya tetap harus memperhatikan yang lain di saat kita menggenjot PAD dan yang lain dari wisata tersebut. Baik. Dan bagi Anda pendengar maupun pemirsa, jangan kemana-mana karena kita harus istirahat dulu sejenak, menikmati sebuah sajian lagu yang akan dinyanyikan langsung oleh Angkasawati dari RRI Bandung, ada Rosyanti, dengan aransemen Sanggita dengan judul lagu Tembang Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tembang Nusantara, wujud cinta nusa bangsa. Tembang Nusantara, kami cinta Indonesia. Tembang Nusantara, wujud cinta nusa bangsa. Tembang Nusantara, kami cinta Indonesia. Nusantara, Jamrudi, Katulistiwa. Nusantara, kami lahir di rahim pertiwi. Nusantara, beragam budaya di Indonesia. Tembang Nusantara, nyanyian anak negeri, melodi cinta untuk bangsa. Tembang Nusantara, nyanyian anak bangsa dalam semangat Tunggal Ika. Nusantara, Jamrudi, Katulistiwa. Nusantara, kami lahir di rahim pertiwi. Nusantara, beragam budaya di Indonesia. Tembang Nusantara, nyanyian anak negeri, melodi cinta untuk bangsa. Tembang Nusantara, nyanyian anak bangsa dalam semangat Tunggal Ika. Tembang Nusantara, nyanyian anak negeri, melodi cinta untuk bangsa. Tembang Nusantara, nyanyian anak bangsa dalam semangat Tunggal Ika. Tunggal Ika. Tunggal Ika. Hey.
Baru saja Anda mengikuti Dialog Lintas Bandung Pagi. Nantikan acara kami selanjutnya. Dari Wahana Alam Parung pendengar, tim Dialog Interaktif Luar Studio RRI Bandung masih menemani Anda dalam Dialog Lintas Bandung Pagi. Boleh minta tepuk tangannya dulu dong untuk penampilan dari Rosyanti. Terima kasih banyak. Dan pendengar, pada saat ini kita pun telah kedatangan PLH Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tasikmalaya, ada Bapak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik. Nah Pak, tadi kan kita sudah sempat berbincang dengan Pak Wagub bahwa saat ini pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah fokus untuk mengembangkan sektor-sektor perekonomian di Jawa Barat, salah satunya melalui pariwisata nih Pak. Nah, memang seperti apa sih Pak potensi pariwisata di Kabupaten Tasikmalaya sendiri Pak? Mohon izin Pak Wagub. Potensi wisata di Kabupaten Tasikmalaya itu sebetulnya sangat-sangat besar sekali. Karena keanekaragaman objek wisata yang ada di Kabupaten Tasikmalaya dari alam, religi, laut, gunung itu ada. Sampai curug dan gua-gua juga ada. Ini yang memang menjadi salah satu PR kami mungkin di Dinas Pariwisata untuk bisa mengembangkan bagaimana kepariwisataan di Kabupaten Tasikmalaya ini bisa menjadi salah satu tujuan wisata Jawa Barat. Ini mungkin yang menjadi impian kami di Dinas Pariwisata. Wabil khusus mungkin kami sangat berterima kasih sekali mungkin dengan kebijakan dari Provinsi Jawa Barat yang sekarang memang sedang menggalakkan atau untuk bisa bagaimana objek-objek wisata yang ada di Jawa Barat ini menjadi salah satu andalan untuk pertumbuhan perekonomian. Gitu. Nah, memang sejauh ini kontribusi pariwisata untuk perekonomian di Kabupaten Tasikmalaya sendiri seperti apa Pak? Apakah sudah sangat optimal atau memang masih biasa-biasa aja? Dan gimana targetnya untuk ke depan? Kaitan untuk peningkatan perekonomian di masyarakat sebetulnya sangat optimal, sudah optimal memang. Namun masih banyak yang harus kita kembangkan. Yang salah satunya kita mungkin sekarang mengembangkan bagaimana mengembangkan desa wisata. Yang salah satunya mungkin wahana Farung ini juga ini kami kriteriakan nanti akan dimasukkan ke wahana desa wisata. Sehingga potensi dengan adanya potensi-potensi yang memang investor untuk mengembangkan di tiap-tiap desa ini saya berharap nantinya akan mengembangkan pertumbuhan perekonomian. Baik itu dari sektor tenaga kerja, dari cenderamata atau industri kerajinannya maupun produk-produk makanan yang ada. Itu adalah salah satu faktor yang akan menunjang perekonomian. Dan memang sekarang ini yang kami galakan mungkin bahwa kami sebetulnya di Kabupaten Tasikmalaya ini ada beberapa hampir ratusan lah objek-objek wisata yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Kabupaten Tasikmalaya itu begitu besar. Namun dalam kesempatan ini memang kami tidak serta-merta yang punya potensi desa wisata itu ditetapkan menjadi desa wisata. Tapi harus juga karena dengan adanya desa wisata ini harus adanya kesepahaman, kesepakatan dari warga masyarakat seluruh stakeholder yang ada di desa itu sendiri. Sehingga kami baru menetapkan ini baru 24 desa wisata yang ada di Kabupaten Tasikmalaya untuk penetapan. Salah satunya termasuk di desa Pageragang ini, gitu. Guranteng ini. Gitu. Baik, saya ingin kembali berbincang ke Pak Hidayat nih Pak Hidayat. Pak Hidayat, selaku pemilik dari Wahana Alam Parung ini kan pasti ditemukanlah ketika mengembangkan sebuah usaha hambatan-hambatan yang masih perlu dioptimalkan. Nah, ini kebetulan mumpung ada Pak Wagub juga nih Pak di sini. Nah, kira-kira sebagai investor, apa sih Pak yang menjadi hambatan Bapak selaku pemilik dari objek wisata dalam mengembangkan objek wisata di sini Pak? Ya, terima kasih. Di setiap sektor pasti ada tantangan ya. Saya ngelihatnya bukan sebuah hambatan.
tapi itu adalah motivasi bagi saya untuk supaya bisa lebih baik. Alhamdulillah Pak Wagub, kami dengan hasil daripada Wahana Alam Parung ini juga jadi saksi lah Pak Kepala Desa. Akses jalan ke kami itu kiri kanannya dikirimir sejauh mungkin 2 km dan itu semuanya anggarannya bukan dari pemerintah desa, bukan dari kabupaten atau provinsi, tapi dari Wahana Alam Parung. Kemudian juga penerangan. Penerangan kami alhamdulillah bekerja dengan Disub. Kemudian mungkin dari izin dari pemerintah daerah yang mendukung, kita sudah memasang merkur dari dari jalan raya sampai ke sini itu hampir 20 penerangan. Nah, itu kami biayai semuanya bekerja sama dengan pemerintah. Nah, mungkin insyaallah ke depannya kami akan mencoba bermusyawarah, kemudian juga bersama-sama, jadi patungan katakan. Insyaallah mungkin dari jalan raya ke sini insyaallah akan di hotmix jalannya, tetapi dengan biaya dari kami dan dari pemerintah. Jadi keberadaan Wahana Alam Parung sekali lagi saya momennya istilahnya yang hadirnya Wahana Alam Parung itu betul-betul sarana untuk rekreasi dan liburan masyarakat. Tetapi emang ada pesan ke saya, jangan selalu berpikir hasil gitu. Nah, saya di hadapan Pak Wagub ini insyaallah 25%-nya keuntungan dari Wahana Alam Parung dan saya sudah dengan manajemen itu akan diperuntukkan untuk kemakmuran masjid. Nah, jadi dimulai dengan masjid yang dibangun di sini, kemudian di Parung kami akan donasikan dana sebesar 150 juta rupiah. Luar biasa. Buat masjid di Parung, kemudian mungkin nanti Cisirna, kemudian nanti desa-desa yang lain. Malahan dari Guranteng udah beberapa proposal udah masuk ke kita. Ya, dan insya Allah kami telah hitung semua, itu per tahun insya Allah kita kalau memang trennya lagi bagus nih Kang U. Jadi insya Allah sekitar 1 miliar itu kita donasikan untuk kemakmuran masjid. Alhamdulillah, baik. Nah, ini tagih ke saya nanti, tagih ke manajemen ya. Pak Kades bisa langsung ditagih. Nah, ini Pak, tapi kan tidak hanya berdonasi. Bagaimana dengan pemanfaatan generasi muda ataupun anak-anak muda di sekitar objek wisata? Apakah tenaga pekerja maupun yang mereka memiliki usaha ikut terangkat juga nih Pak dengan hadirnya objek wisata Alam Parung ini Pak? Iya. Kalau tenaga kerja ini Kang U udah mau 3 tahun ya pembangunan 3 berhenti dan semua pekerja itu adalah masyarakatnya Guranteng dan Tanjung Kerta. Jadi semuanya itu masyarakat lokal. Dan sampai mereka ini cerita ke saya, Pak Haji, tolonglah terus ya, kenapa gitu? Saya bisa nyekolahin anak sampai tinggi. Itu jangan salah, yang kerja di sini sekolahnya sekarang di kuliah ada, kemudian juga pada punya kendaraan bermotor sekarang. Jadi kemana-mana bisa lebih ini gitu. Terus kemudian mungkin di sisi lain kalau untuk kemakmuran masyarakat, nah kami juga di wilayah sini next lagi pembangunan akan ada pusat kuliner. Jadi kalau di Lembang itu food market, nah di sini juga ada. Nah saya punya inspirasi bahwa itu makanan-makanan khas Jawa Barat, tetapi bukan kita yang ngelola, tapi mereka. Kita hanya menyediakan tempat. Nah, mereka yang berminat, ini juga mudah-mudahan RRI bisa menjadi ini, berminat dan punya keahlian. Misalnya bikin makanan-makanan khas Jawa Barat, boleh daftar ke kami dan kami akan sediakan kuliner khusus Jawa Barat. Jadi mereka yang kesini itu udah lama nggak makan apa itu, misalnya gemblong, awu dan lain-lain, nanti kita iniin makanan-makanan tradisional. Karena saya ngelihat studi banding ke beberapa tempat wisata di daerah lain, itu ternyata ada sebuah mereka datang itu ada apa sih? Nah itulah yang saya lagi coba berinspirasi. Insya Allah kedepannya kan tadinya lahan 2 hektar sekarang sudah 4 dan tadi sudah saya paparkan
bahwa di Wahana Alam Parung nanti akan ada wahana berkuda, Pak Wagub, kemudian ada wahana panahan gitu kan, kemudian juga wahana edukasi yang lain yang memang betul-betul menjadi edukasi, rekreasi dan religi. Nah, jadi ketiga itu disatukan dalam satu padu. Mudah-mudahan Wahana Alam Parung ini menjadi ikon Kabupaten Tasikmalaya. Dan saya sudah nawaitu kalau dulu masih silaturahmi ke sini tuh mungkin Pak Kuwu 6 bulan sekali, setahun sekali ya. Sekarang sudah 1 bulan sekali karena hati saya, waduh, sujud syukur lah. Sujud syukur yang luar biasa gitu. Sujud syukurnya apa? Ternyata animo masyarakat begitu sangat tinggi dan ini mudah-mudahan sekali lagi dijadikan tempat sarana untuk rekreasi dan liburan karena rekreasi dan liburan itu salah satu imun. Saya dinasihati oleh dokter 3 hal katanya. Satu halnya adalah harus bahagia. Nah, mudah-mudahan kesini tuh menjadi ada sebuah imun bagi kita semua menjadi bahagia jauh dari sehat gitu, maksudnya jadi sehat gitu loh. Dengan datangnya ke Wahana Alam Parung, tubuh kita jadi sehat dengan udara yang segar gitu. Baik. Nah, Pak Wagub, ini kan ternyata benar multiplier efeknya itu sangat luar biasa untuk masyarakat sekitar dengan hadirnya desa wisata. Tapi infrastruktur menjadi salah satu kendala nih Pak Wagub. Mungkin tidak hanya di Kabupaten Tasik, tapi di daerah-daerah lainnya juga. Nah, ini upaya seperti apa yang terus digenjot oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pak Wagub? Ya, pertama saya ucapkan terima kasih ya kepada pengusaha Kang Hidayat. Akhirnya dia juga dapat hidayah sesuai dengan namanya, yaitu membuat tempat wisata yang dimana ini tidak ada bantuan dari pemerintah, bahkan beliau membantu pemerintah. Jalan bisa lebih besar, PJU dipasang sehingga akses untuk jalan ke menuju wisata bahkan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang lewat, bukan hanya untuk wisata, bisa lebih bermanfaat lagi. Ini sangat luar biasa. Terima kasih Kang Hidayat yang sedang membangun dan telah berinvestasi yang sangat luar biasa. Pemerintah Provinsi Jawa Barat biasanya membantu desa wisata hanya sarana inti, sarana dasar. Yang pertama adalah jalan, yang kedua tempat parkir, kemudian juga kedai-kedai ataupun homestay dan yang lainnya, dan juga mungkin musola. Itu artinya sarana dasar. Biasanya kita memberikan bantuan yang sudah kepada desa wisata itu di antara 5 miliar sampai 8 miliar per desa. Dan itu sudah dilakukan sejak awal pemerintahan kami. Nah, tetapi Pemprov tidak bisa ujuk-ujuk memberikan bantuan, tetap harus ada usulan dari pihak Pak Bupati ataupun Pak Wali Kota, yang dimana usulan tersebut menyantumkan bahwa desa tersebut sudah diputuskan oleh Pak Bupati atau Pak Wali Kota sebagai desa wisata. Seperti itu yang kita lakukan hari ini. Kalau tidak salah tahun kemarin sebelum direfocusing rata-rata 5 sampai 7 sampai 8 desa per tahun kami bantu sebagai sarana dasar desa wisata, seperti itu. Baik, sebelum kita lanjutkan pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kita harus istirahat dulu sejenak mengikuti pesan-pesan yang berikut ini. Payung gelis adalah salah satu kerajinan yang menjadi maskot Kota Tasikmalaya. Keunikan dari payung gelis ini dikerjakan manual oleh tangan-tangan para pengrajin mendekorasi keseluruhan lapisan. Lukisan bunga dengan warna-warna cerah membuat payung ini terlihat gelis atau cantik. Berbeda dengan payung pada umumnya saat ini, payung gelis terbuat dari kayu dengan penutupnya yang hanya dilapisi kertas sehingga tidak dapat digunakan saat hujan. Pada zamannya, payung gelis menjadi kelengkapan busana para mojang atau gadis dengan memakai kebaya, kain, dan sanggul. Saat ini, payung gelis telah bergeser kegunaannya. Selain digunakan sebagai pelengkap penampilan penari tradisional, payung gelis juga dijadikan komoditas seni yang melengkapi unsur desain interior, dalam, dan luar ruangan.
Anda tengah mengikuti Dialog Lintas Bandung Pagi, Pro 1 RRI Bandung. Masih bersama saya Wildan Pratomo pendengar dalam Dialog Lintas Bandung Pagi. Dan bagi Anda pendengar yang ingin mengikuti keseruan seperti apa sih Dialog Lintas Bandung Pagi pada pagi hari ini, bisa langsung mendengarkan di RRI Bandung ataupun bisa menyaksikannya secara langsung juga di kanal YouTube RRI Bandung di RRI Bandung Live. Dan saya ingin lanjutkan perbincangannya kepada Pak PLH nih, Pak Panana. Pak, ini kan kondisinya saat ini tengah masa-masa sulit ya Pak, di mana pandemi sudah hampir 2 tahun menghantui kita, bahkan kalau kita melihat kemunculan yang pertama kali di Cina saat ini sudah sampai 2 tahun Pak. Nah, ini seperti apa dampaknya untuk pariwisata di Kabupaten Tasikmalaya Pak? Apakah objek wisata sampai banyak yang harus gulung tikarkah karena adanya pandemi ini Pak? Memang dengan adanya pandemi COVID-19 yang sudah hampir menginjak ke 2 tahun, khususnya mungkin untuk di sektor pariwisata sebetulnya memang sangat-sangat terpuruk sekali. Namun kami mungkin seluruh karyawan-karyawati ini mensupport kepada para pelaku usaha, yang mana memang yang menjadi indikator kemarin mungkin di Kabupaten Tasikmalaya ini, di satu sisi kita bagaimana menumbuhkan perekonomian, tapi di satu sisi kita harus bisa menjaga prokes. Ini menjadi salah satu dua mata sisi yang dilematis yang harus kami kembangkan, yang harus kami lakukan. Kemudian juga yang paling utama mungkin bahwa syukur alhamdulillah sebetulnya Kabupaten Tasikmalaya ini masuknya dalam pandemi yang level 2 itu dari awal sampai sekarang. Tapi sekarang jadi level 3 karena indikator yang dipakai sekarang ini adalah vaksin. Ini yang menjadi permasalahan dan mudah-mudahan saja mungkin target 80% warga masyarakat kabupaten divaksin ini bisa mencapai, kita ini bisa menjadi level 1. Karena terus terang saja Kabupaten Tasikmalaya memang yang terdampak dari COVID-19 mungkin yang terpaparnya itu memang relatif kecil gitu. Ini mungkin karena memang kedisiplinan warga masyarakatnya maupun memang daya imun mungkin Kabupaten Tasikmalaya warga masyarakat ini tinggi gitu, sehingga memang yang terpapar kaitan dengan untuk objek wisata memang kita ini ada 2 sisi, mungkin ada 2 pemerintahan daerah, mungkin Polres Kota dan Polres Kabupaten, yang mana kota masuknya itu di level 3 saja terus tinggi gitu. Kita sehingga berdampak mungkin untuk ke wilayah Pagar Agung juga ke sini ke Guranteg ini kita menerapkan level yang ada di wahana ini untuk di level 3 gitu. Sehingga memang ada keterpurukan juga mungkin waktu itu, tapi syukur alhamdulillah lah wahana Parung masih bertahan dan terus eksis gitu. Itu yang paling utama karena memang semuanya di sektor pariwisata ini dengan niat yang kuat, insya Allah lah beban apapun juga itu akan terus dihadapinya. Baik, gitu. Pak, apakah strategi wisata vaksin dilakukan di Kabupaten Tasikmalaya? Karena kan kita ketahui di beberapa daerah wisata vaksin ini tengah dijalankan nih Pak. Iya, sekarang juga mungkin dari Kementerian Pariwisata dan Parekraf di Kabupaten Tasikmalaya sedang melaksanakan vaksin mulai hari ini sampai dengan hari Jumat. Yang mana mungkin ini kami sedang, sebetulnya kami ini harus memonitor juga pelaksanaan vaksin wisata, yang mana kita tidak di objek wisata, tapi kita membantu desa-desa yang memang cakupannya masih kecil. Sekarang ini kita lakukan mungkin di Panca Tengah, Pak, ada 3 kecamatan yang kita lakukan sekarang, sehingga ini juga mudah-mudahan bisa tercapai salah satunya dalam rangka pencapaian vaksin di Kabupaten Tasikmalaya. Dan yang paling utama mohon mungkin ke pihak yang lebih atasnya lagi bahwa memang ketersediaan vaksin yang memang masih kemarin
karena kami masih terbatas gitu. Ini mohon bantuannya, mudah-mudahan saja mungkin melalui Pak Wagub bisa disampaikan mungkin ke ini untuk ketersediaan vaksin di Kabupaten Tasikmalaya ini bisa terpenuhi sehingga 80% Kabupaten Tasikmalaya memenuhi dilaksanakan vaksin bisa tercapai. Amin. Baik. Nah, sebelum ke Pak Wagub saya ingin ke Pak Hidayat dulu nih sebagai pengelola biar sekalian Pak Wagub. Nah, bagaimana untuk wahana alam Parung sendiri Pak? Ketika pandemi ini melanda, apakah memang dampaknya sangat kuat dirasakan Pak? Apakah ada juga nih, biasanya kan objek wisata sering menggunakan banyak pekerjaan ya Pak, tenaga kerja. Apakah harus ada juga yang dirumahkan atau tidak nih Pak? Bagaimana Pak? Jelas. Kita kan ngikuti aturan pemerintah ya. Kita ngikuti aturan pemerintah. Kita kalau tutup aja tuh hampir setahun setengah lebih. Nah memang secara dampak, secara ekonomi memang ada. Tapi karena saya pribadi, alhamdulillah dengan izin Allah usahanya tidak hanya di bidang pariwisata, jadi ada subsidi silang. Kami keluarkan dana dari saku kami sendiri untuk supaya tetap, tapi tidak ada satu pegawai pun yang kita rumahkan. Dan tidak ada pemotongan, Kang U, tidak ada pemotongan, Kang Haji, tidak ada pemotongan sedikit pun. Nah dari mana? Sekali lagi saya ada usaha juga selain ini, jadi subsidi. Malahan mungkin bagi kami itu punya hikmah sebetulnya. Di saat pandemi, akhirnya kami melakukan pembangunan untuk perlengkapan semua, gitu. Ya, jadi selama pandemi itu kami terus melakukan pembangunan. Jadi makanya yang itu nggak bekerja. Nah, akhirnya, alhamdulillah setelah pandemi kemudian juga izin pemerintah terbit. Nah, perlu diketahui bahwa wahana alam Parung salah satu objek wisata yang menggunakan teknologi yang cukup tinggi. Dulu mah hanya ada di hotel-hotel di Bandung dan di Jakarta. Wahana alam Parung dengan walaupun budget tinggi, karena saya juga begitu sangat antusias ya Pak Ku ya. Kita menggunakan kalau kita pergi ke bandara atau apa itu ada pengukur suhu dan kemudian ada di layar juga gitu. Jadi sistemnya juga cukup mahal itu. Sekitar satu perangkatnya hampir 50 juta semuanya. Nah, tetapi dengan niat kita dari manajemen untuk supaya membantu prokes kesehatan sesuai program pemerintah, tidak ada istilah waduh kemahalan nih untuk hanya prokes, tetapi bagi kita laksana. Dan itu tidak hanya di gerbang pintu masuk wahana aja, ke pemancing juga. Mana ada pemancingan yang memang dengan edukasi prokes seperti itu. Tapi di kami alhamdulillah dan bisa terlewati pandemi ini. Terus kemudian juga sekarang juga alhamdulillah pembangunan akan terus. Karena sekali lagi moto saya perlu diketahui bahwa wahana alam Parung kehadirannya bukan untuk manajemen secara khusus, tetapi betul-betul keberadaannya untuk menghibur seluruh masyarakat, untuk berekreasi seluruh masyarakat gitu. Jadi yang tadinya mungkin harus jauh ke Jakarta atau kemana, insya Allah nanti kalau dulu mah kalau kita mau anak kecil, bawa anak-anak mau pingin time zone gitu, harus ke mall. Di wahana alam Parung insya Allah bulan Desember akan ada. Wow. Kan ada, jadi aduh murah meriah gitu kan. Kalau koinnya di luar itu bisa Rp3.000 atau misal 5.000. Ini amanah Pak Kang Uu, Kang Haji gitu, sama saya jadi jangan untuk daerah apalagi tiket mini soccer, bola jangan mahal-mahal katanya. Kalau di orang lain 300, di sini 150. Anak-anak protes sama saya, Pak Haji kemurahan katanya. Enggak, jangan ke situ larinya. Udah nggak apa-apa 150 aja. Yang penting berkah gitu. Yang penting ini bisa bermanfaat. Dan manajemen aja itu pengelola kesini ke saya. Ini nggak ada unsur bisnisnya. Kenapa gitu? Tiketnya kok cuma 20.000 dan bisa masuk ke semua ini gitu. Mau live musik ada artis segala macam nggak ada tiket lagi. Sekali lagi kuncinya udah nawa itu aja untuk penghibur masyarakat. Hasilnya saya tadi udah berbisik-bisik. Di luar mimpi saya, malahan bisnis saya yang lain lebih besar di sini gitu loh. Nah itulah kan anugerah kan. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak kita duga. Ternyata ini menjadi primadona gitu. Akhirnya
sebentar-bentar sono ka dieu teh tah. Sebentar-bentar sono, apalagi yang kurang. Selalu saya berinspirasi gitu loh. Dan tujuannya bukan apa-apa. Bawa anak-anak ke sini, mereka menikmati ini tetapi dengan biaya yang terjangkau. Jadi nanti tiket koin pun di yang lain 5.000, saya mah 1.000 rupiah aja lah. Yang penting bisa menghibur masyarakat. Baik, saya ingin beralih ke Pak Wagub nih Pak. Pak, ini kan tadi dikeluhkan juga ternyata memang ada dampaknya nih untuk sektor wisata. Dan salah satunya ketika vaksinasi terus digenjot, masalah ketersediaan vaksin masih menjadi hambatan nih Pak. Nah ini langkah seperti apa yang dipersiapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk berupaya bersama-sama membangkitkan kembali sektor pariwisata dan juga mempercepat vaksinasi nih Pak? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ada juga tamu nih yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Pak Doni dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Saya mengucapkan terima kasih nih kepada pengusaha yang sudah berpihak kepada masyarakat sekitar. Karena biasanya di saat ada fasilitas orang luar bisa menikmati karena memang sudah menjadi tujuan berangkat dari rumah, tetapi orang sekitar hanya melotot, hanya melihat ke bagian karena memang biayanya untuk masuk mahal. Nah, kalau memang tadi yang disampaikan ini sangat luar biasa, berarti minimal ada diskon untuk masyarakat sekitar masuk ke sini. Saya merasa bangga, terima kasih. Kemudian juga, dan ternyata katanya ada pendapatan yang tadi duga kan lebih banyak, lebih barokah dan yang lainnya, karena memang sesuatu juga harus dibarengi dengan sedekah jariah Panana ya, karena memang kehidupan ini serba tiba-tiba, kehidupan ini tidak bisa diagenda, apalagi yang namanya rezeki kan min haitsu la yahtasib kan, seperti itu kalau para kiai bilang. Untuk mempercepat vaksin, pemerintah hari ini sebenarnya alhamdulillah bantuan dari pemerintah pusat sudah begitu banyak datang sehingga tidak sesulit yang sebelumnya. Karena memang vaksin adalah salah satu ikhtiar pemerintah dalam rangka memutus mata rantai corona. Dan sudah terbukti di saat masyarakat di daerah tersebut vaksinnya sudah banyak, maka coronanya juga akan hilang, akan melandai. Tapi sebaliknya, seandainya vaksin di daerah tersebut masyarakat masih minim, maka coronanya tetap saja ada. Tapi alhamdulillah secara keseluruhan Jawa Barat berita gembira sudah landai sehingga sudah tidak ada daerah yang dianggap zona merah, zona berbahaya termasuk Kabupaten Tasikmalaya. Apalagi Kabupaten Tasikmalaya yang ada di wilayah, mohon maaf, bukan di pusat kota seperti kota Depok ataupun kota Bandung. Ini dari dulu juga menurut kami landai-landai saja. Oleh karena itu pemerintah Provinsi Jawa Barat sekarang menggerakkan geliat ekonomi di berbagai macam sektor, termasuk di dalamnya jasa pariwisata. Maka saya minta kepada masyarakat untuk tidak jadikan halangan pandemi, tapi harus menjadikan pemicu. Termasuk saya mengundang kepada masyarakat untuk mencoba wahana yang ada di alam parung ini. Kalau berwisata ke mall, berwisata ke tempat-tempat yang ada di kota, time zone yang ada di mall itu sudah biasa. Dinginnya hanya pakai AC, ada di tingkat atas lokasi dan yang lainnya, tidak melihat pepohonan yang asli, paling juga ada hiasan yang tiruan. Tetapi kalau ke alam parung di sini tidak ada tempat yang bertingkat, udaranya dingin orsinil, dan juga pepohonan begitu indah kita bisa lihat kiri kanan. Jadi kami mengundang untuk berwisata ke alam parung supaya lebih meriah dan lebih segar lagi. Baik, dan pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah 1 jam saya menemani Anda dalam dialog interaktif luar studio RRI Bandung. Dan sebelum mengakhiri kegiatan dialog pada pagi hari ini, saya ingin mendengarkan sebuah harapan dari Pak Hidayat, dari Pak Wagub, dari Pak Nana. Seperti apa harapannya untuk pariwisata ke depannya? Mungkin dari Pak Hidayat dulu, mangga Pak Hidayat, seperti apa harapannya? Ya, saya berharap bahwa sektor pariwisata itu jangan dijadikan nomor 2, tapi jadikanlah nomor 1, karena sekali lagi sektor pariwisata bisa menjadi penopang, bisa menjadi membantu pertumbuhan perekonomian rakyat. Jadi misalnya Jawa Barat
Jawa Barat juara, dan saya juga melihat perkembangan-perkembangan selama kepemimpinan beliau. Kemudian jadikanlah pariwisata, dan yakin banget bahwa pariwisata menjadi salah satu penggerak perekonomian masyarakat. Itu. Jadi sekali lagi pemerintah, kemudian juga mungkin kami dan masyarakat, insya Allah pariwisata menjadi salah satu pendongkrak perekonomian masyarakat. Baik. Lantas seperti apa dari Pak Nana nih Pak harapannya? Mangga Pak. Ya terima kasih, mungkin apa yang tadi disampaikan oleh pengelola Parung betul sekali. Mungkin kami sebagai pelaksana dalam rangka meningkatkan kepariwisataan di Kabupaten Tasikmalaya sangat-sangat berharap sekali bahwa terus terang saja bahwa pariwisata ini menjadi salah satu sumber andalan perekonomian yang dirasakan selama pandemi. Kenapa? Meskipun keterpurukan pandemi, tapi tetap KUKM yang untuk kepariwisataan itu masih berjalan. Kemudian juga mungkin bahwa Kabupaten Tasikmalaya dengan kepemimpinan Pak D. Sugianto dan Pak Cecep Nurul, yakin itu ada misi yang mana bahwa Kabupaten Tasikmalaya untuk mengembangkan kepariwisataan desa wisata. Ini menjadi salah satu poin yang memang perlu dukungan dari seluruh stakeholder, wabil khusus mungkin dari warga masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, termasuk bapak-bapak kepala desa yang ada ini, untuk kita sama-sama menggiatkan, mengembangkan desa wisata. Itu akan menjadi salah satu sumber andalan perekonomian Kabupaten Tasikmalaya. Baik, terima kasih banyak Pak Nana. Dan seperti apa harapan dari Pak Wagub nih Pak? Mangga Pak. Apapun program pemerintah, kami ingin dibantu oleh masyarakat, dan Pak Hidayat sudah membantu, termasuk di dalamnya pariwisata. Karena tidak ada keputusan pemerintah kecuali untuk kemaslahatan. Tidak ada keputusan pemerintah kecuali untuk kemanfaatan. Jangan ragukan keputusan pemerintah dan jangan sanksi. Semuanya memiliki efek domino yang mudah-mudahan bermanfaat. Karena kami selaku pemerintah selalu melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kami. Di dalamnya adalah kesejahteraan, keadilan, dan juga kemakmuran. Baik. Terima kasih banyak untuk ketiga narasumber kita. Boleh minta tepuk tangan yang meriah dulu untuk ketiga narasumber hebat yang ada pada pagi hari ini. Dan tidak terasa pendengar, kita saat ini sudah berada di penghujung acara Dialog Lintas Bandung Pagi edisi kali hari ini. Dan terima kasih banyak untuk Wakil Gubernur Jawa Barat, Bapak UU Ruzanul Ulum. Terima kasih banyak juga untuk PLH, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tasikmalaya, ada Bapak Nana, dan pemilik dari Wahana Alam Parung, ada Bapak Hidayat. Dan demikian pendengar Lintas Bandung Pagi pada edisi kali ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Wildan Pratomo harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan berikut sebuah persembahan terakhir dari Rosyanti dengan judul lagu Mojang Priangan. Mojang priangan ku gelis pisan, mojang priangan ku manis pisan. Angkat ngagandean, bangun taya karingran, nganggo sinjang di lamba mojang priangan. Umat imut lucu suraseri nyari, larak lirik kepak mojang priangan. Dirangsukan kabaya nambi hantayana,
dan dosan sederhana mojang priangan mun disanggul ayu mun disinjang lenjang mun dierodeno mojang priangan angkat ngagandean bangun taya karingra nganggo sinjang di lambang mojang priangan umat imut lucu suraseri nyari larak lirik kepa mojang priangan diraksukan kabayan nambihan cahayana dan dosan sederhana mojang priangan mun disanggul ayu mun disinjang lenjang mun dierok deno mojang priangan diraksukan kabayan nambihan jayana dan dosan sederhana mojang priangan mun disanggul ayu mun disinjang lanjang mun dierok denok mojang priangan mojang priangan mojang priangan. Baru saja Anda mengikuti Dialog Lintas Bandung Pagi. Nantikan acara kami selanjutnya.